sekolah gue sekolah Islam ya cuy ya. Jadi kayak dulu gue disuruh gini. Lu tuh harusnya sholat tobat tau gak lo? Si paling ini. Akhirnya kan kalau kayak sekarang, kita nyebut AG di podcast ini ya. Tapi orang-orang gue yakin udah pada tahu nama lengkapnya siapa. Orang dibuka sama media, Bos. Agus kan? Agil. Bukan. Tapi kalau sebetulnya kalau menurut lo pada nih di sini. Iya. Lo bermasalah nggak sih sama orang pamer? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapan dan dimanapun lau nontonin ataupun dengerin podcast ini, yoi. Yang mainan. Kembali lagi. Lato dong. Lato dong. Maaf ya, gue ngantuk gue. Ini Gue semalaman gak tidur. Oh iya, kembali lagi bersama Burger Podcast. Jokis No The Crime. Yeay. Nongkrong lagi kali ini di pelataran rumahnya Inai. Asik sih ya. Asik ya, Mas? Lu baru kali ini kan? Iya, langsung disuguh. Minumnya soda, makannya durian. Gue nggak tahu ini. Harus spesifik dong. Harus spesifik dong, Jess. Ini soda apa? Lu tahu nggak? Ini fine jok namanya, alias temulawak. Fine jok. Meat jok dong. Oh bukan Meat jok dong. Oh iya benar, meat jok temulawak. Ya pokoknya gitu dah. Terus kita mau ngomongin apaan? Gak tau, gue ngantuk banget, gue semalam gak tidur. Gara-gara? Gue nonton ituan, Netflix. Seru kayaknya. Nonton nih. Apa nih? Oh, Glory. Baru 9. Baru episode 9. Apa? Itu? The Glory. The Glory. Oh, terus? The Glory. Ya gitu deh, aku aja. Lu belum nonton sendiri. Udah. Buang. Kalau gitu gue cabut dulu ya. Gue gak ngebayangin sih Jesse. Nonton dulu Dakor. Benar. Tapi seru Jess, ini seru banget. Yang main siapa aja, Bang? Ya mana gue tahu ya nama-namanya, gue paling Itu pusing Song deh. Hye Kyo tuh kan? Oh, Full House. Angkatan lu, iya. Dulu gue pulas nonton yang sama si Rain itu yang penyanyi. Pada waktu lu SMA kayak itu. Gue SD kayaknya. Itu SD. Aku sih baru lahir. Tua banget gue kayaknya. Ya gue tahu tuh, iya Songnya itu cakep banget tuh, aduh. Oh Iya, itu main di The Glory. Ya, dia main di situ. Nonton dong. Ya, ntar gue nonton. Itu soal apaan sih Itu filmnya? bagus sih, itu soal cewek yang dibully gitu deh sama teman-temannya waktu sekolah. Tapi ya gue tuh waktu nonton yang episode pertama ya, gue baru nonton awal aja gue kayak yang apaan sih nih? Gila ya? Segini amat sih gitu, kayak maksudnya dibully apa segitunya gitu, kayak karena buliannya menurut gue Kayak nggak masuk akal. Iya, kayak terlalu berlebihan. Kayak orang-orang luar negeri ya, bully ya. Benar. Yang mana nih? Kadang kalau terlalu banyak apa namanya? Lanjut terus. Terlalu banyak punchline, bingung gue. Terus. Terus. Kan kayak apa namanya? Iya dia dibully jadi kayak bahkan kalau menurut gue nggak dibully sih, itu kayak lebih tepatnya disiksa. Siksa sih emang bener. Itu sampai catokan gitu. Iya, benar pakai catokan. Nah, gitu. Terus tadi tuh gue kayak apaan sih nih? Ini nggak masuk akal. Maksud gue karena kabarnya ini film itu si Glory itu katanya terinspirasi dari kisah nyata. Oke. Gitu. Terus dari Indonesia nggak? Bukan. Enggak. Oh. Nah, makanya itu maksud gue. Awalnya gue nganggep kayak maksudnya itu dari kisah nyata kayak nggak mungkin deh ini ada di kehidupan Di nyata. Indonesia. Gitu. Iya, di kehidupan nyata lah. Terus tapi tiba-tiba setelah itu gue teringat dengan Mario Dendi. Dandi dong. Dandi apa Dendi sih? Ya itulah. Ya itulah. MD. Bukannya dia yang bikin Watchdog ya? Sebut aja. Bukan. Itu Dandi dia Laksono. yang menteri. Itu Dandi Laksono. Mario Dendi. MD. Sudah. Nah, Kenapa lo bisa keinget sama kasus Mario Dandi maksud gua? Ya itu tipikalnya sama gitu. Kayak dia beneran nyiksa sampai nih cewek bener-bener ya udah dengan semua luka-luka itu dia harus Sampai hidup membekas. dengan luka-luka itu membekas bahkan Sampai tua. beberapa bukan hanya luka aja. Trauma. Sampai ada yang hilang nyawanya Iya. gitu. Ada yang kayak gitu dan as much as kita nganggep itu nggak mungkin, lihat apa terjadi pada David sekarang gitu. Hari ini dia koma masihan gitu. Bukannya udah ini ya? Iya hari ini ya, Udah. Hari ini dia Dari kemarin udah sadar, cuman emang belum Iya. full inilah. Ya.
Full Tapi bisa. gue sempat Tapi pas jengukin bokapnya bilang gitu. Jadi kayak David itu, Oh, lo jenguk langsung? oh iya gue jenguk langsung. Apa namanya si David ini nanti pada saat sudah bangun gitu, dia akan kayak anak bayi lagi. Oh iya, maksudnya? Iya. gitu? Maksudnya Mengulang segala proses. kemampuannya itu, ya Oh, gitu. Ah serius? Kok bisa begitu sih? Syaraf, coy. saraf. Syaraf, yang diinjek syaraf, coy. Sorry. Emang ngeri sih kalau lo lihat ya. Ini aku nggak mau ngereka ulang aja. Cuman ada tindakan-tindakan yang membahayakan kepala ya. Itu ya yang dilakukan oleh Iya. si Mario ya. Iya. Jadi dan di kayak di si Glow itu kan si tokohnya itu dia ngerasa kayak dia mau mampu ngelakuin itu Karena dia ngerasa bahwa dia akan selalu bisa get away with it gitu karena dengan segala uang dan bla 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 blanya itu gitu. Iya. Maksudnya itu Itu kan, beneran dan, temboknya. dan si Mario Dandi itu kan kemudian juga masih arogan itu kan dengan dia yakin bapaknya Bisa. Gua bisa nggak nih gue ntar takut, bisa nih gue apalah nggak gitu takut ya. bapak Nggak gue takut, pasti bisa iya, ngeluarin gue dan iya, segala iya. macem. Iya, lu nggak mau keluar, gue datengin brimob gue apa ya gitu kan ya. sampai bilang gitu ya. Bukan Yang apa? yang di film itu Full House. Oh, The Glory Glory. itu. Iya kan dia selalu Mirip, ngomong mirip gitu. ya? Mirip, Iya kan dia mirip. selalu ngomong gue kan selalu bisa lepas kok dari ini akan Iya, selalu ada benar. orang yang menyelesaikan ini semua gitu. Iya. Ya, jadi maksud gue Miris sih. ternyata memang ada dalam kehidupan nyata. Tapi yang gue lebih heranin lagi masih banyak yang nganggep ini nggak tahu ya maksud gue apakah ini cuman kayak orang asal jeplak atau gimana. Cuman di sosial media tuh ada yang ngomong ya bagus ada kasusnya Mario Dandi, dia bisa ngomong begitu. Wow. Bagus ada kasusnya Mario Dandi, akhirnya kelihatan deh tuh pejabat-pejabat yang korup. Yang korup. Maksud gua, iya oke soal pejabat yang korup satu hal, tapi masalah Hal yang beda. Iya dong. Bagus ya ada kasus Mario Dandi, berarti lo seneng dong tuh ada orang yang kayak di maksudnya ada injek-injek korbannya. kayak ya. David Iya, yang iya, korbannya. iya, iya. Tapi serius dia bakal ngulang jadi dari kayak baik lagi sih maksudnya. Itu sih yang diceritain, tapi gue nggak tahu deh, gue nggak enak juga jadi ini kan gue ngomong gini kayak gue nggak punya akun sebenarnya untuk ngomong gini. Iya, Tapi itu yang waktu Itu yang di- didengar sama Cina. bokapnya cerita gitu. Akhirnya bahkan gue waktu itu sempat ngomong kayak untuk berusaha membesarkan hatinya Mas Jowi, gue bilang gini. Maksud kan gue nanya, maksudnya kayak meriset gitu ya, kayak Memproses ulang ya? Proses ulang. gitu. Terus dia bilang iya gitu. Jadi dia akan belajar Nah, apa namanya untuk misalnya kayak makan lagi atau apa lagi. Ngulang itu ya dari nol ya. Gue hanya sempat yang kayak gue berusaha untuk membesarkan hatinya, terus gue bilang gini sama Mas Jowi kayak Mas dulu apa namanya David apa yang dia paling jelek lah gitu, apa namanya paling nggak bisa ini apa ya matematika. Wah ya moga-moga nih bentar lagi nanti kalau habis di riset dia jadi jago matematika. Gue pengen kayak gitu-gitu terus dia ketawa gitu. Jadi maksudnya untuk membesarkan hatinya, gitu ya. iya, Kayak, iya, benar. Sisi. Nah, gue penasaran sama bullying tuh. Tempat apa ya? Pas SD lah. SD tuh sering ya ngerasain hal itu ya. Ejek-ejekan bapak tuh, nama bapak. Ah, iya. Iya, ada. Gak tahu kalau yang sekarang. Nah, kalau kalau Iva, lu pernah ngelihat langsung atau ngerasain langsung nggak soal bullying? Gue boleh curhat gak sih? Boleh dong. Boleh. Boleh dong. Aku pernah jadi korban. Korban ya. Tapi maksudnya not to that extent sih. Cuma kayak dijauhin satu angkatan kayak gitu-gitu. Itu kapan tuh? Itu waktu gue SD. Satu angkatan, satu Really? kelas. Enggak ya? Satu angkatan. Satu angkatan. Tapi kayak nggak ada sebabnya juga. Oh, nggak tahu ya Nggak alasannya ada, ya. ada sih waktu itu cerita nggak apa-apa nggak sih? Nggak apa-apa gitu. lah, nggak Nggak apa-apa apa-apa ya, gitu kan. Sekarang I'm fine Tapi kalau ya, gue ya, nggak nggak apa dong. Ya jadi dulu tuh aku tuh anak baru pindahan. Terus habis itu aku tuh mencoba untuk kayak membaurkan sama teman-teman. Awalnya tuh ya awalnya kayak temenan biasa gitu. Karena aku kayak hai kayak gitu-gitu kan. Terus aku kan juga tipikal yang independen ya, kayak kalau misalkan yaudah jalan ke kantin sendiri gitu sendiri. Mungkin orang mikirnya gue freak kali ya, dulu tuh kayak jalan-jalan sendiri, nyapa-nyapa kayak gitu kan. Nah, habis itu sih Ada kayak SD gitu ya. Paling introvert tuh ya lu ya. iya, gue extrovert deh kayaknya. Terus semenjak kejadian ini gue jadi introvert banget kan. Wow. Mengubah itu ya. Oh, malah itu yang Trauma. Itu yang malah mengubah Iya, itu ya. iya. Jadi itu dan yang bisa aku tangkap dari situ sih
karena lebih ke pingin get away from the problem, kayak biar gue ikutin aja deh sama orang-orang. Akhirnya timbullah apa namanya pribadi people pleaser kayak gitulah gitu sampai sekarang. Nah, I mean itu ya gimana ya? Mungkin bagi mereka itu cuma ngata-ngatain doang kayak gitu kan. Tapi we never know gitu loh korbannya ngerasain apa kayak gitu. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Iya. Kalau lo ada pengalaman itu? Ya itu ejek-ejekan bapak. Iya itu sering. Itu aku. Itu bentuknya equal. Kalau bully tuh enggak. Gua rasa dia nggak ada yang berani. Pengalaman buat. Gue dibully parah banget sampai gue akhirnya memutuskan untuk mau keluar sekolah aja, gue pindah sekolah aja. Itu gue waktu sekolah menengah, gue nggak mau bilang atas atau terlalu spesifik ya. Ya. Tapi gue pernah jadi ceritanya agak-agak gimana ya, gue juga nggak ngerti. Gue sendiri bahkan kayak IPA awalnya gue nggak paham kenapa. Jadi ternyata setelah itu gue tahu, jadi ada kakak kelas gue yang naksir satu cowok, udah kuliah, dan si cowok ini ngapain sama bokap gue. Terus si cowok ini ngefans sama bokap gue. Terus si kakak kelas gue ini berpikir bahwa dengan membawa gue ke cowok itu gitu, itu akan bikin nilainya dia jadi oke lah. Nilai tambah lah ya. Nilai tambah. Terus dia mengajak gue lah ketemu sama cowok itu. Lah gue aja nggak tahu, orang dia juga nggak ngomong gitu ya. Gue nggak tahu, ya udah gue mau ikut aja, diajak sama dia jalan ketemu cowok itu, terus udah pulang segala macam. Pokoknya pulang dari ketemu cowok itu, gue dijutekin, besoknya tiba-tiba gue dipanggil dong sama kakak-kakak kelas gue yang Queen Bee gitu. Dan nggak hanya dilabrak, sekolah gue sekolah Islam ya cuy ya. Jadi kayak dulu gue disuruh gini, lu tuh harusnya sholat tobat tau nggak lo? Gitu. Si paling ini tuh. Salah gue apa ya gitu. Tapi gue jadi juga sholat. nggak tahu saat itu. Jadi sholat tobat. Ini lagi-lagi gue nggak ngerti jokesnya ya kan. Oh iya. Aduh. Apa gue syahadat di sini? Iya. Terus. Terus habis itu gue kebingungan, gue kenapa ya, gue ngapain ya gitu. Sampai gue baru taunya setelah itu. Tapi gue benar-benar saat itu benar-benar di yang itu yang benar-benar yang di kayak itu dimasukin ke satu ruangan. Iya benar. Terus dikata-katain, ditunjuk-tunjuk, gitu-gitu, digejek-gejek. Dikeroyok lah. Dikeroyok. Gini-gini ini. Diajak ke battle. Iya, tahu gitu kan ya. Orang ngajakin battle. Terus ya gitu. Terus gue benar-benar terus habis itu mereka kayak ya udah sejak saat itu gue kayak di outcast gitu. Benar-benar di outcast. Tapi apa penyebabnya akhirnya lo? Nah, gue baru tahu setelahnya bahwa ternyata pada saat jadi mereka nganggap si cewek itu nganggap si cowok itu jadinya lebih prefer ngobrol sama gue. Oh, iya. Tapi sebenarnya The Glory juga gitu tuh. Jadi tuh ini aja ya spoiler dikit lah ya. Iya, spoiler. Jadi ini gue nggak ditanyain pengalamannya astaga. Gue udah siap-siap. Yang dibully loh. Lu yang bully malah ya. Jadi siapa si Yeonjin pemeran yang jahatnya itu memang yang cewek ya? Iya, jadi pemicunya adalah Queen Bee-nya itu. Iya, pemicunya adalah ya tadi itu kayaknya tuh crush-nya dia tuh suka sama orang yang dia bully gitu. Oke. Ini gak ada yang mau nanya gue ya? Iya, Sih pernah dibully ya? Enggak sih gue, tapi gue mau cerita. Ejek-ejekan sama orang tua. Nama orang tua. Sama orang tua. Ejek-ejekan nama orang tua. Nama orang tua. Gimana ngejeknya? Temen gue, nama ibunya Tintin. Ya kan? Jadi terus anak-anak kalau lewat depan rumahnya dia klakson 2 kali. Tintin. Emang lu berarti. Emang lu. Salah satunya pasti dia. Salah satunya pasti dia. Enggak, gue diceritain. Gua nggak ngetawain. Maaf ya tante, saya nggak ngetawain si Maaf, tante. Tintin. Kayaknya udah meninggal. Wah, yang bener ah. Udah gitu doang, gue cuma main cerita itu doang. Tapi balik ke kasus Mario Dandi. Gue hebat kan, dari ketawa dia muka gue bisa langsung balik ke kasus Mario Dandi. Ini yang jadi problem yang tadi gue bilang, akhirnya banyak orang yang merasa bahwa Mario ya baguslah setidak-tidaknya gara-gara kasus Mario Dandi itu gara-gara dia pamer, ya kan, akhirnya orang-orang bisa ketahuan tuh ternyata banyak yang
memang orang-orang kaya ini pada tengil, akhirnya kelihatan kan tuh bapaknya pada korupsi dan segala macam. Tapi yang menarik, bukan menarik ya, tapi Ironis. yang ironi. Oke, yang ironi. Kemudian Bapak Mario Dandi ini kan kalau nggak salah pejabat Kemenkeu ya? Iya. Iya, iya. Kan? Terus Jaksel. Menteri Keu ini, Menkeu, Ibu, siapa pakai ibu lagi kayak kenal. Sri Mulyani. Sri Nggak Mulyani apa-apa. ngomong, dia bilang, gimana dia ngomong, pokoknya Intinya gini. orang-orang pejabat Kementerian Keuangan jangan suka pada pamer. pamer. Jangan pamer, Iya. itu mencederai semangat, Dan akuntabilitas, Dan kredibilitas dari Kementerian Keuangan, terutama untuk orang-orang yang giat bekerja dan bersih. Gitu, jadi lu jangan pamer. Tapi gitu. maksud gua, kenapa urusannya jadi ditarik ke perkara pamer gitu? Iya, Lo paham iya, gak maksud gua? Paham. Ini kan problemnya adalah akhirnya kan ini problem yang terkuak adalah adanya korupsi. Jadi Iya tapi kan? bukan fokus di korupsinya, tapi malah di Tapi pamernya. dia nggak fokus di korupsinya nih. Dia nggak ada ngomong soal korupsi enggak. iya, Tapi iya. dia ngomong jangan pamer. Jadi- Nah, jadi yang nggak boleh pamer apa korupsi Iya. maksud gua. Jadi kayak seakan-akan ngomong gini, ya udah lu korupsi nggak apa, tapi jangan pamer gitu Iya, kan. iya. Tapi jangan ngomong. Tapi ini biar clear aja ya, biar kita juga nggak Sampo ya? nggak Iya. biar kita nggak offset juga. Iya, iya. Itu juga belum jelas juga si bapaknya si Mario Dandi, si Rafael itu antara ini beda ya, antara apakah korupsi atau TPPO, bukan TPPO, pencucian uang atau nggak clear aja hartanya dari mana aja. Udah itu dulu aja kali ya. Iya. Biar nggak ini. Betul. Tapi kan maksud gua yang hari ini jadi percakapan publik kan ke arah Iya, situ. betul. Bukan pamernya. Tapi dia malah concern ke urusan pamernya, itu yang maksud gua. Iya, Iya, betul. iya. Itu miskonsepsi juga ya. Jadinya kan kayak akhirnya iya benar gitu. Jadi emang nggak apa-apa nih, gue korupsi asal nggak pamer, kan nggak gitu. Iya, betul. Dan fokusnya malah jadi soal pamerannya, bukan ke soal flexingnya, bukan soal si korupsinya. Jadi bukan difokusin di situ ya. Iya. Bukan bahwa ini ada, bukan hanya apa ya? Kalau menurut gue ini bukan leak ya. Kalau leak itu kan bocor itu Udah kan sama- kecil. iya. Ini mah udah banjir Udah gede. gede ini. Emang siapa aja sih, Pak? Dan sampai akhirnya sampai banyak Yang kena. gua nggak tahu apakah Ya. ini meme atau apakah ini meme atau memang orang yang sengaja men-screenshot percakapan, jadi akhirnya banyak yang beredar di media sosial percakapan ceritanya dari si bapak ke si anaknya. Oke. Udah Ini nak. iseng-isengan itu itu. katanya bisa ada. Iseng-isengan itu. Iya, Iya. kali aja, Mas. Skenario aja, Foto-fotomu yang di Eropa bulan lalu Dia dihapus-hapusin Dihapus. dulu, Iya. Instagram dikunci, komentarnya nggak usah dibales-balesin. Iya, Nanti bapak bisa dipindah tugaskan ya. Apaan sih? Tapi ada nih di Twitter. Terus pakai Abibas ya, jangan pakai. Ada tuh yang kayak gitu. Tapi gue lihat di Abibas. Twitter itu di Twitter itu ada beneran ada yang sampai ngulik dia itu nggak tahu tetangganya atau apanya, bener-bener mindahin mobilnya, dipindahin beberapa mobilnya itu nggak di rumah utamanya, dipindahin ke bengkel. Jadi biar pemeriksa Itu mobil-mobil kuno yang punya nilai lah. Apa yang pindah mobil dari kosannya itu juga ada ya, kalau nggak salah ya. Dari kosan. Dari kosannya, pokoknya kan katanya dia Oh pindah iya, kosan ini ya kan. apa anaknya? Oh iya. Iya benar. Kayaknya banyak juga ya, Pak ya? Banyak, iya. Jadi setelah kasus ini Siapa tuh aja, ada pejabat-pejabat lain yang ikut terbongkar lah kayak gitu. Nah itu awalnya juga ya dari misalkan anaknya pakai post di Instagram, pakai Oh, itu ada tuh, pakai iya. baju B brand. Balenciaga. Gue udah susah nyensor lu nyebut Padahal itu aja, bukan itu aja di cancel udahan ya. ya sebenarnya ya gara-gara ya Nah, kayak gitu gitu juga. kan. Pakai baju B brand di Paris kayak gitu. Terus habis itu ada juga yang kayak yang istrinya flexing gitu. Yang itu loh yang si dianya sendiri juga. Oh iya, dianya sendiri juga. Tapi jangan lupa itu kan bukan harta dia, itu harta orang tuanya. Oh gitu. Saya udah ada yang ngasih klarifikasi. Oh, itu Dan gue harta nggak tahu dia hartanya. tuh posternya beneran poster editan apa enggak. Katanya Yang mana dia tuh? jadi pembicara untuk ngomongin pola hidup sederhana Oh, nggak tahu. Wow. di ASN. Ya, Ya itulah. ya gitu. Ya, Jadi itu. gue nggak tahu deh. Ya, dua Kayak pejabat lawak itu. banget pokoknya. Wow. Penuh dengan Bea cukai, bea joke-joke. Itulah Oke. Indonesia. Kenapa? Tapi maksud gue gini. Ini kalau udah. Ntar, minum dulu. Iya. maksud gue gini. Kalau belas akhirnya dulu kita mau balik lagi ke pembahasan soal pamer dan Versus korupsi, korupsi. ya kan?
kita kan sepakat ya akhirnya. Ya udah, kita jangan fokus ke pamernya. Kita fokus ke gimana cara dia mendapatkan uang-uang ini. Apakah dengan jalan yang lurus, jalan yang lurus atau jalan yang belok-belok gitu kan kira-kira. Tapi kalau sebetulnya kalau menurut lo pada nih di sini. Iya. Lo bermasalah nggak sih sama orang pamer? Nah ini. Aku nggak. Secara ya itu tadi yang tadi udah dijelasin sama JC sebenarnya. Kita nggak tahu uangnya dari mana, udah gitu aja. Kalaupun memang dia memang punya keinginan pamer dan dia memang punya kemampuan mengumpulkan harta kekayaan dengan usahanya, dia emang dari kecil pengen beli Rubicon gitu. Contoh ya, ini bukan ke RAT ya, tapi dia pengen beli Rubicon gitu. Ya udah beli aja kayak itu. Dia pengen setiap hari Minggu dia naik Brompton dan di storyin pada waktu itu ya. Ya nggak jadi soal juga kalau memang itu clear. Tadi soalnya yang penting clear aja sih dan nggak miskonsepsi ya. Gitu sih. Kalau gue itu. Kalau lo, Fa? Gue juga nggak masalah kok, itu kan ya termasuk hak orang untuk berekspresi ya. Jadi ya udah kan ya tujuan kadang kan barang lucu nih, barang yang lucu doang udah, yang nggak misalkan lucu apa ya belinya karena lucu ya buat apa? Buat difoto, buat di posting di Instagram itu kan ya sebenarnya bahasa kasarnya pamer juga. Iya benar. Betul. Kalau gue bingung ya, karena maksud gue gini loh, gue Kan gue belum nanya. lanjut. gue apa namanya, gue exercising ini apa namanya hak gue. Oh iya. Gue apa lo nunggu lo? Ya, asik. Emang perempuan harus selalu nunggu perintah dari laki-laki? Iya. Terus. Nyampe. Apa namanya? Kalau gue bukan perkara bahwa ya kalau misalnya salah atau enggak kan emang nggak salah sebenarnya ya gitu. Flexing tuh nggak salah. Cuman mungkin kalau gue lebih ke ya so bijak banget gue. Tapi kayak kadang kita perlu aware nggak sih apa yang kita lakukan itu sebenarnya berdampak gitu, dan dampaknya kadang bisa panjang gitu. Kayak kadang-kadang lo tindakan kita tuh nggak berdiri sendiri aja gitu. Dia ada rentetan lain. Jadi kayak misalnya orang sekarang ketika hobi flexing gitu ya orang lain jadi apa ya, itu jadi kayak normalisasi gitu. Oke. Meskipun ya maksud gue ya ini kalau ini etika aja sih kalau gue sih. Meskipun ya orang mungkin akan flexing dalam berbagai bentuk kayak tadi katanya Iva. Iva juga udah flashing tuh. Bukan flexing tapi flashing. Flashing tuh, iya nyala. Handphone. Flashing. Wah, terus. Iya, kadang maksud gue pencitraan aja kan sebenarnya juga flexing. Flexing Iya, lo ininya apa gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang ya bisa dihindarin kali, apalagi hari gini ya. Lo di sosial media, lo mau kayak gimana aja mau karena apa namanya citra yang baik. Dekat dengan orang cilik misalnya itu kan juga tetap flexing gitu ya. Ya makan pecel lah ya. Atau nanam maju lah ya. Apaan sih? Apaan sih? Ngomong apaan sih? Aku nggak tahu nanam maju itu apa. Aku tanya nanam padi. Sambil maju Iya sih. Cuman kalau gua nggak ada yang nanya sih memang, tapi nggak apa-apa gue jawab aja. Takut ya. Sering gitu soalnya. Kayak nggak ada yang dipeduliin, nggak peduli ya gitu. Gue kalau ngelihat urusan soal pamer atau tidak pamer ini, lihatnya jadi lebih luas sih akhirnya. Meskipun oke, di satu sisi dia bagian dari kebebasan berekspresi, tentu saja kita semua sepakat gitu ya. Gue memahami kalau misalkan gue ada di posisi dimana gue dari dulu pengen banget punya motor tua gitu. Gue hobi banget motor tua gitu ya. Ageism lo? Hah? Ageism enggak? Apa sih? Ageism, tahu nggak? Bukan motor tua. Iya. Nggak ngomong. Motor antik. Terus gue tiba-tiba karena gue kerja, gue nabung gitu, makan nasi garam demi beli motor tua misalkan, terus akhirnya gue kebeli nih motor tua nih, harganya 80-90 juta, buat gue udah gede banget tuh duit segitu. Terus akhirnya gue foto dong di IG gue gitu dong. Karena bangga ya. Gue bangga nih. Gue bangga nih, achievement gue nih. Akhirnya gue punya nih kepengenan gue dari dulu. Terus itu kan
nggak salah. Emang nggak salah. Nggak salah. Tapi di saat yang bersamaan, kalau kita ngomongin soal pamer dan tidak pamer ini lagi-lagi ngomongin yang tadi dibilang soal etika itu ya. Tapi lebih ke soal ketidakadilan struktural gua ngelihatnya. Bagaimanapun kita nggak bisa menafikan tuh urusan orang ada yang kaya dan yang miskin itu bukan semata-mata karena apakah dia nabung, bekerja keras atau enggak. Ada orang yang kerja keras banting tulang, banting piring, banting pintu tuh malamnya di rumah gara-gara stres gitu. Nggak kaya-kaya juga gitu maksud gua. Tapi ada yang dengan kayak gara-gara bapaknya aja kaya, ya kan, kakeknya korup, gitu-gitu. Terus tiba-tiba ya udah dia dengan kakeknya menteri, bapaknya presiden, ya kan? Gue sebelum di call out, gue meng-call out ya. Nah, yang kayak gitu. Jadi memang problematik juga sih perkara pamer dan atau tidak pamer ini menurut gua. Iya. Tapi ya mungkin gimana jalan tengahnya ya untuk kemudian kita bisa deal with this issue gitu. Menurut lo? Asik, asik. Ini tuh podcast dengan edisi yang berbeda. Serius, itu ngomongin, kalau menurut gue tuh mau ngomongin penyakit sosial mungkin ya, ngomongin salah satu efek dari sosial media. Tapi kayaknya kalau tadi tuh rencananya kita nggak ngomongin Oh iya, ya udah. Kabar nih. Tapi seru emang. Iya sih, mengalir ya seru gitu jadi. Ya itu sih kalau menurut gue nggak tahu ya, mungkin salah satunya awareness aja. Tapi kadang-kadang, emang juga kita nggak bisa itu tadi, kita nggak bisa menduga juga gitu. Kayak FOMO itu kan akhirnya juga dari situ ya. Iya, benar. Karena Termasuk lihat juga quarter life crisis dari situ juga. Oh iya karena kayak yang dilihat yang bagus-bagus. Ya iya cuy, kan nggak mungkin Masa dong. yang ditampilin yang- Mas Aldi lagi dikejar debt collector terus dia posting kan nggak mungkin banget gitu kan. Padahal harusnya ngepost dong, tolong. Iya. Terus miskonsepsi apa lagi sih yang ada di kasus Mario Dandi? Gua kok ngelihat ini kalau misalkan tadi lo ngomongin soal perbulian hari ini dalam konteks bahwa di satu sisi Mario Dandi ngebully si David. Bahkan levelnya udah bukan lagi sekedar pembulian tapi tindak kekerasan yang sampai mengakibatkan dampak sedemikian buruk. Iya. Tapi hari ini gue nggak ngerti ya, apakah gue kemudian berhak untuk ngomong ini juga karena seolah-olah ntar gue kayak sok feminis banget gitu ya. Cuman gue ngelihat kok hari ini tendensi orang buat selalu nyalahin perempuan gitu. Lo paham lah maksud gue ya? Paham banget. Ya itu tuh banyak meme tuh, banyak meme yang kemarin beda sempat gue lihat. Terutama kemudian karena dianggap ini salah satu yang ada di kasus itu ya, si AG itu dianggap sebagai Agil dong, bukan? Oh, bukan. Kan dia karena dia nggak ngerokok sambil ini nggak, dia asal brimob. Terus dianggap sebagai ini penerusnya. Iya, biang. Penerusnya PC. Oh iya. Terus jadi banyak meme yang tiba-tiba bilang. Ntar ditampilin meme itu. Iya, ada juga yang kayak misalnya ada loh tweet yang kemarin bilang kayak ini nih semua gara-gara perempuan apalah gini-gini. Ini perempuan pembawa sial atau inilah selalu perempuan kalau begini gitu. Wanita yang begini gitu. Yang intinya dia disalahin karena dia Perempuan. Iya, karena gendernya gitu. Padahal maksudnya gini, emang nggak bisa ya kalau dalam kasus ini ya emang maksudnya gini. Emang udah waktunya semua apa? gender pasti punya orang jahat di situ. Ya udah deh, orang jahat aja udah titik gitu. Ini bullying, ini bukan hanya perundungan ya, tapi ini kekerasan yang kayak gitu-gitu. Kemudian abuse of power. Gitu ya. Ya udah kita fokus di situ nggak bisa ya kita kenapa emang harus banget ya ngelihat gendernya gitu ya. Iya, kenapa? Iya, dikit-dikit lah yang disalahin perempuan. Ya bener sih, banyak banget tuh. Ada media-media, ya aku nggak tahu itu mungkin abal-abal sih. Sampai bener, bandingin tuh. Ini penerus PC, gitu. Jangan-jangan ini kayak tadinya lagunya Changcuters ya? Apa Wanita Racun Dunia. Iya. Ya, itu kan bisa. Ya, itu Itu Udah nggak bercanda. yang muncul memang pada waktu itu
apa ya? Apa tuh waktu Stigma-stigma itu Iya, ya. Iya. Stigma-stigma itu ada, emang bener, Pak. Itu Ya itu meskipun sebenarnya menurut gue jadi aneh karena pada saat yang sama itu jadi kayak yang laki-laki yang ngomong gitu kebanyakan laki-laki ya. Dan itu kayak dia sedang merendahkan dirinya sendiri karena menganggap dirinya sebegitu nggak mampunya, nggak berdayanya untuk berpikir sendiri dan segala macam. Sehingga gara-gara perempuan lain di satu ya. Karena perempuan maka mereka kemudian sebegitu lemahnya terus jadi Berbuat jahat. berbuat jahat. Itu satu. Yang kemudian misalnya gini, iya perempuan tuh emang makanya perempuan soalnya terlalu emosional, terlalu apa segala Oh, macam. iya. Gitu katanya. berpikiran pendek. Berpikiran Ya. pendek karena Ya, emosional. emosinya cepat meledak. Kata gender yang suka tiba-tiba ngamuk hanya gara-gara tim favoritnya kalah. Kalah. Iya. 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 Ya. Iya. Tapi fenomena ini kalau istilah kerennya tuh women blaming. Wow, apa tuh artinya? Apa? Ya bener kan, aku mau tanya artinya Salah women. tiga nggak pakai bahasa itu soal. Iya. Ada istilah. Women blaming itu satu fenomena di mana semua kesalahan itu ditimpakan ke perempuan. Wow. Kalau lo perhatiin fenomena ini tuh udah lumayan lama muncul di era sosial media ya. Kalau lo sering ngelihat banyak video-video di mana si ceweknya ada mobil di jalan, nyetirnya nggak benar, konsen, ya, nggak ya. benar gitu ya. Terus begitu dilihat, oh Itu ada lagunya tuh. Iya itu yang begitu dilihat, oh pantas aja, soalnya yang nyetir Cewek. cewek. Terus Cewek. ntar di kolom komennya itu kayak cuman tulisannya cuman woman, Iya, woman, bener. woman, tau kan? bener, yang kayak bener. gitu Iya, kan? iya, iya, iya. Benar. Ini tuh Iya, apa sih penyebabnya orang bisa punya pola-pola pikir kayak gini? Maksud gua? Ya, nanti kalau ngomong gini dibilang SJW. Ya, tapi emang ya karena emang sudut pandang patriarki yang hanya juga jadi sudut pandangnya jadi misoginis kayak gitu. Misoginis apa? Misoginis itu adalah gue berusaha memikirkan lawakan terus tapi nggak berhasil gitu. Ya, misoginis itu adalah sudut pandang yang menganggap perempuan itu buruk, udah titik gitu. Pokoknya mereka jelek banget gitu, segala macam. Abis duluan kayaknya. Iya. Halus nih. Berarti kalau sudut pandang yang menganggap kalau laki-laki itu Buruk. Buruk. itu misoginis. Kan ada miss. Iya, misoginis. Misoginis. Ini gara-gara Boleh. teman lu abis duluan sih. Jangan dipercaya. Miss Andri itu namanya Miss Andri. Miss Andri ya. Agak susah ya kalau ada teman gue namanya Andri soalnya. Susah juga dia jadi Kangen soalnya. Miss Andri kangen. Kangen jadi kangen Andri. Oke. Asli. Tapi emang kasihan sih kalau si Agi itu terlalu dijadiin. Agi. Iya Agi, dijadiin spotlight ya. Anak Age itu jangan lupa sebutannya anak Age. Anak Agi ya, anak Agi itu jadi benar-benar jadi spotlight sekarang. Itu semuanya ke sana. Tapi emang harusnya gimana sih? Terutama ketika dia memang ini mulai terseret ya. Ya bukan mulai, udah terseret di situ. Yes. Kenapa nanya gue? Oh iya itu miskonsepsi juga tuh. Itu miskonsepsi tuh? juga tuh. Banyak banget yang gini nih, yang apa namanya marah banget sama AG, which sebenarnya kalau cuman soal kemarahan ya udah ya itu semua dapat dipahami ya gitu. Cuman maksud gue adalah kemudian Ih nggak sopan lagi ngobrol main laptop. Kembali ke Gitu. Padahal lagi Ya udah. bukain gua dokumen. terus apa namanya si anak AG ini nyebutnya harus anak AG karena Iya, dia anak AG. berbeda dari yang lain. Ini juga banyak publik yang kemudian nggak mau membedakan itu. Terus pokoknya udah dia udah cukup umur terus bahkan bilang gila. Tapi at the same time ini standar ganda ya. Dia dianggap oh udah dia sudah harusnya udah bisa Mikir. punya Iya, otak iya, mikir iya, bahwa iya. itu jahat dan segala macam. Tapi at the same time banyak orang kemudian akan ngomong gini. Gila, umur segitu udah begini. nah. Gue dulu ya. Terus kayak double gitu. standar Jadi ya. sebetulnya lo udah menganggap dia orang dewasa yang sudah bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri secara penuh Atau belum? atau belum? Akhirnya jadi bingung kan? Iya benar. Nah, makanya sebenarnya yang paling gampang kalau menurut gua, ini kita nggak lagi belain Agi enggak? Agi. enggak. Anak Agi. anak Agi. Tapi kita ini lagi itu miskonsepsi juga gitu bahwa kemudian kenapa harus beda gitu. Karena by law
itu memang dibedakan. Iya. Secara undang-undang itu dibedakan. Dia sih yang akan menjelaskan. Dan bahkan sebetulnya media-media yang selama ini ngeliput si identitasnya si AG ini, itu juga dia menjadi aktor yang bersalah akhirnya ketika hari ini AG diposisikan sebagai orang yang gini, dia ada di situ. Tapi kan kemudian pembuktian dan segala macamnya semua harus ada di Pengadilan. sistem peradilan. Ya kan? Sekarang kan dia udah kadung dihakimi duluan. Sebelum meja hijau gitu maksud gua. Ya tapi itu kan bukan itu semuanya juga dihakimin, Yes. Maksudnya yang lain juga kan. Jadi yang membedakan apa? Kalau gue gini, simply gue pengen tahu, Yes, apa sih yang membedakan? Kenapa kita nyebutnya AG sementara kan kita nggak nyebut pakai inisial gitu ya? Kenapa dan apa sih yang membedakan? Terus and then so what? Kalau AG itu usianya masih di bawah umur secara hukum, apa? Kenapa gitu? Gini, ya ini nih. Jadi menurut laptop gue yang tiba-tiba mati. Jadi sebetulnya kalau secara hukum itu, ini gue juga akhirnya riset semalam karena kita mau ngobrol ini nih. Bukannya tadi pas di mobil. Jadi sebetulnya ternyata apa yang disebut sebagai anak itu adalah ketika dia belum berusia 18 tahun. 18 tahun ya? 18 tahun. Ada juga sih klausul yang menarik di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, itu Undang-Undang nomor 11 tahun 2012. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Itu dia ngomong begini. Kalau misalkan gue umurnya 17 tahun. Terus gue ketahuan gue mukul orang. Terus gue ketahuan di umur 19 tahun. Tapi secara kejadian ketika gue berumur 17, tapi gue ketahuannya di umur 19 dan dia baru disidangkan di umur 19, gue masih ikut peradilan anak. Kecuali kalau gue ketahuannya begitu di atas umur 21. Baru gue sudah tidak akan dihitung sebagai peradilan anak. Tapi ketika gue melakukan itu di bawah umur 18 dan ketahuannya sebelum umur 21, itu gue masih dihitung sebagai orang yang akan disidangkan di peradilan anak. Tapi begini, kalau misalkan kita mau ngomongin soal kenapa sih hari ini kita kesannya seperti membela AG padahal tidak. Tapi yang sebetulnya kita mau ngomongin adalah AG adalah orang yang berbeda. Anak AG itu adalah orang yang harus diperlakukan secara berbeda dibandingkan orang-orang lain dalam kasus ini. Karena dia masih dianggap belum mampu bertanggung jawab secara penuh terhadap dirinya sendiri karena dia masih dianggap anak. Karena umurnya belum 18 tahun, umur dia berapa? 15. Nah, 15 tahun dia belum dianggap anak. Itu diatur di mana? Bukan kita asal-asalan ngomong, Bos. Kita ngomong ada dasarnya. Kita kira-kira kan kalau di warung kopi gitu, kita bukannya ngomong sembarangan ngomong, Bos. Enak aja nih lo baca, Cek. Gitu kalau itu lagi IRC. Itu jadi dokumennya tuh ada namanya CRC. Waduh. Atau KHA. Apa tuh? CRC itu Convention on the Rights of the Child atau Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak itu bilang bahwa di dalam konvensi hak anak itu mana sih? Lu malah ngegame gimana sih? Enggak, bukan. Kira gue ngegame Nah, ya. dia itu punya hak yang harus dilindungi dalam konteks. Nah, ini konteks yang harus digarisbawahi. The best interest of the child, yaitu kepentingan terbaik untuk si anak. Nah, apa aja tuh kepentingan terbaik untuk si anak? Ada 4 azas-azasnya. Non-diskriminasi, gitu ya, kepentingan terbaik itu sendiri, kemudian hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta hak untuk berpartisipasi atau hak untuk menyatakan pandangan dan mempertimbangkannya. Nah, dia kan usia yang masih berkembang nih. Dalam konteks si AG sebagai anak, masa depannya masih panjang. Banget. Iya nggak sih? Iya. Yang mana kemudian sekarang ketika dia sudah diadili terlebih dahulu dengan identitasnya
dibuka. Gitu loh maksud gua. Ada soal-soal itu, identitas dibuka itu harusnya nggak boleh identitasnya dibuka. Itu diatur di dalam Undang-Undang SPPA tadi yang gue sebut, Sistem Peradilan Pidana Anak itu. Jadi di Sistem Peradilan Pidana Anak itu disebutin bahwa di pasal 19, identitas anak korban itu adalah anak yang menjadi korban, dan atau anak saksi, anak yang jadi saksi itu wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik. Apa aja yang dimaksud dengan identitas? Itu meliputi nama orang tua, bahkan alamat, wajah, dan hal-hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri yang bersangkutan. Bahkan kalaupun nanti si AG nih ternyata akhirnya dilibatkan dalam sidang, sidangnya terus tertutup. Iya, itu wajib tuh. Sidangnya harus tertutup. Iya. Jadi kenapa itu? Supaya dia orang-orang nggak keburu menghakimi dia duluan, maksudnya. Tujuannya supaya orang nggak perlu kayak akhirnya kan kalau kayak sekarang kita nyebut AG di podcast ini ya. Tapi orang-orang gue yakin udah pada tahu nama lengkapnya siapa. Orang dibuka sama media, Bos. Agus kan? Agil. Bukan. Aguan. Wah. Itu kasus beda. Beda dong. Jadi bayangin, gue riset semalaman ngomongin cuma 5 menit. Gitu lah. Lu riset sampai ketiduran kan? Sampai ketiduran gue di Grab. Gue nggak tahu bener nggak sih kayak yang membedakan kan kayak anak-anak itu dianggap secara mungkin fase kali ya, fasenya itu kayak dianggap bisa jadi ya gitu, dia belum benar-benar karena bisa dipengaruhi misalnya pas segala macam kayak gitu ya gitu. Jadi itu yang bikin mereka jadi dianggap berbeda gitu ya. Iya benar. Nah itu kali salah satunya ya. Atau misalnya jika dibawa tekanan atau apa kan bisa aja. Meskipun sebenarnya orang dewasa kan juga bisa aja. Bisa aja. Iya. Tapi maksud gua kalau gua memosisikan diri sebagai seorang orang-orang yang kemudian sepakat bahwa memang si AG ini adalah penyebab dibalik semua tindakan buruk yang dilakukan oleh Mario Dandi, gua malah tersinggung. Ya. Maksud gua, pertama seolah-olah gue nggak punya kemampuan sendiri untuk berpikir dan mempertimbangkan apa yang mau gue lakukan. Itu maksudnya. Iya, benar. Kesannya kayak gitu kan. Kedua, kasarnya gini, kalau bahasa abang-abangannya ya elah, lo dengerin apa kata bocil. Kasarnya jadi kayak gitu meskipun niatnya nggak untuk ke situ, tapi ada seperti itu kan. Dan ada omongan-omongan kayak gitu. Lo tuh kan orang yang udah lebih dewasa. Ya masa proses berpikir lo seharusnya lebih matang. Iya benar. Gitu. Kan harusnya kayak gitu. Itu loh. Sabar. Iya, gue kenapa jadi emosi gini, Mar? Minuman gue udah habis duluan soalnya. Kesannya kayaknya permasalahannya semuanya gara-gara AG ya. Iya. Padahal kan sebenarnya permasalahannya gara-gara nanya. Dulu ngapain aja sama mantan? Makanya. Juak. Wow, apalagi nih, gue lagi banyak nih yang gue catat nih. Nah, kalau Iva nih, aku mau tanya ke Iva sebenarnya. Kalau menurut lu, Iva, ada anak yang melakukan kesalahan. Pikir ada anak bertanya pada bapak aja. Ini kayaknya momennya udah mau mendekati ya. Mau mendekati ya Ramadan ya. Nah, kalau ada anak tuh melakukan kesalahan, yang salah siapa? Yang salah ya cara ngedidiknya. Orang tua ya yang bertanggung jawab untuk mendidik dia. Kesalahan apa dulu nih? Iya. Iya, yang paling kecil deh. Di SD bullying tuh. Nah, tuh. Kalau bullying sih pasti kayaknya kalau anak-anak kan karena mereka belum tahu apa-apa ya. Pasti karena pengaruh sekitar nggak sih? Kayak misalkan society atau tontonan atau misalkan kayak orang tuanya nonton sinetron kayak gitu. Mungkin seharusnya orang kalau dari pandanganku ya. Karena mereka juga nggak tahu apa-apa, mereka ngerti juga enggak kayak gitu kan. Yang apa yang mereka lihat tuh mereka anggap itu pembelajaran untuk mereka. Jadi ya mungkin seharusnya orang tua bisa memprovide lingkungan yang lebih yang
secara edukasi lebih mengedukasi mereka gitu loh untuk nggak melakukan hal yang tidak sesuai dengan umur, kesalahan-kesalahan kayak gitu. Menurut gimana, Cik? Kalau ininya kan pertanggungjawabannya kan tetap ada di orang tua atau caretaker-nya ya gitu. Caretaker. Kalau gue rasa sih mungkin kalau menurut logika gue adalah karena anaknya salah, iya jelas salah. Iya, tindakan itu tetap pasti, harus pasti. diletakkan dalam konteks tindakannya salah gitu. Tapi tanggung jawabnya tetap ada di nggak hanya di si anak tapi juga ada di orang tua atau caretaker gitu ya. Karena itu kan anak itu dianggap masa pembentukan. Iya, benar. Dan jadi ketika outputnya ternyata nggak sesuai dengan yang diharapkan, itu yang kemudian itu yang dipermasalahkan sebenarnya gitu. Kayak oh, ini berarti apa nih pembentukannya kayak apa sehingga kok dia outputnya gitu. Iya. Lebih kayak gitu sih kayak kalau gue ngelihatnya. Makanya kenapa orang tua makanya gue pikir mungkin kenapa jadi berbeda misalnya antara anak AG dengan yang lainnya gitu. Karena pada saat itu dianggap dia itu tadi masih dalam masa pembentukan dan segala macam sehingga dia belum bisa sebagai orang yang Bener-bener ini ya. Penuh ya. dianggap Diri sendiri ya. sendiri penuh gitu. Kalau menurut lo Jas gimana? Kalau menurut lo gini. Soalnya biasanya di skip. Enggak, gue Mas Adi dulu. Gue tanya soalnya. Ya, gue tanya. Gue nggak buat- punya jawaban. Yang menarik. Nah, ini. Kalau di undang-undang tadi tuh, undang-undang sistem peradilan pidana anak, itu kalau ada anak yang Bertanya Tetap balik lagi. di bawah umur 12 tahun, itu dia akan dikembalikan ke orang tuanya. Oh iya. Itu udah diatur ya? Jadi kalau di bawah umur 12 tahun, Iya. Oke. dia akan dikembalikan ke orang tuanya ketika dia di antara umur 12 dan mungkin baru di rentang 12 sampai 18, baru dia akan tuh yang tadi kena di sistem Iya. peradilan pidana dan yang gitu-gitu. Nah, itu mungkin pasti ada landasan ininya ya, pasti ada landasan studinya dan segala macam yang mana gua nggak riset sampai sejauh itu. Tapi mungkin memang itu sangat erat kaitannya dengan fase-fase pertumbuhan anak sih. Psikologi dan segala macamnya itu. Ya, bahwa kemudian si anaknya bersalah ya pasti bersalah gitu. Cuman kan Proses gini, ya. tapi kan kita ini kan tidak lahir dari ruang hampa gitu maksud gua. Mantap. Kita tuh lahir kan pasti Ada penyebabnya. Iya. Dari ruang rindu. Di ruang rindu. Kenapa? Kenapa telat ya? Tamu. Bertemu. Bukan bertamu mah kita. Assalamualaikum. Lupa dia ngomong apaan sih tadi barusan? Bertemu. Bukan. Kan di ruang hampa. Gini. Nggak mungkin anak kecil Ruang hampa tuh kalau nggak ada kamu ya. Nggak jadi-jadi dia nih. Udah lupa kayaknya dah. Iya, gue lupa. Kan kita nggak lahir dari ruang hampa maksud gue. Lo nggak mungkin ujuk-ujuk anak kecil yang dia nggak pernah berinteraksi dengan siapapun kecuali kedua orang tuanya misalkan gitu ya. Terus dia bisa berpikir untuk dia bisa melakukan hal yang tidak gitu. Kalau dia tidak melihat contohnya gitu misalkan. Iya. Hal yang tidak tuh begini. Tidak. Gitu. Itu contohnya. Tapi itu yang mungkin menjadi dasar dari kenapa anak yang kemudian akan bisa dikembalikan ke orang tuanya itu ketika dia masih sebelum berusia 12 tahun. Dan kenapa kemudian orang sudah dianggap dewasa ketika dia sudah menginjak usia di atas 18 tahun. Itu pasti ada dasar-dasar sebabnya. Iya. Dan itu pasti erat kaitannya dengan psikologi. Tapi sebenarnya pertanyaannya gini yang penting. Kalau gitu harusnya gimana sudut pandang kita terhadap Nah, anak itu. AG misalnya dalam kasus ini gitu ya. Jadi sudut pandang kita harusnya gimana? Jadi kita nih harusnya harus menghujatnya seperti apa gitu misalnya. Menghujatnya seperti apa? Abang misalnya ya udah jadi ngeliatnya gimana? Iya. Iya. Ngeliatnya berarti satu
jangan ngebuka identitasnya, ya udah fokus di ininya aja. Jelas gitu tuh, ya. clear ya. Makanya kemarin juga kayaknya pas di rekonstruksi juga Nggak nggak ada ya, Nggak gitu. ada. Jadi dia Bukan nggak datang. digantikan. Dia Nggak, pakai pemain iya, pengganti, pemain. gitu. Memang nggak Bekas stuntman. datengkan. Pakai, ya, Ya, stuntman. Ya bener stuntman namanya. Iya. Stunt woman dong. Stuntwoman. Stan X. Stunt- Dia gender neutral. Iya. Iya. Stunt person. Iya, Stan person. Stunting. lagi. Lagi. Oh, iya, iya, Jangan, terus. jangan menertawakan stunting. Enggak, gue nggak tahu aja. Gue nggak ngerti. Enggak, Kacau. enggak, Terus. Apa sih? Ya Tadi udah. berarti ya, Berarti tidak satu. membuka identitasnya. Terus yang kedua, kalau menurut gue ya, kayaknya memulihkan hak-haknya yang hilang sih. Betul. Kayak hak sekolahnya dia kan sempat ini ya, di sekolahnya dicari tuh sama netizen yang budiman tuh. Sekolah di mana nih? Langsung pada DM di IG sekolahnya kalau nggak salah, sampai ada sekolah yang salah sasaran tuh ngasih statement bahwa Bukan kita. anak AG bukan sekolah di Sekolah di sini. sini. Tapi akhirnya memang ada satu sekolah yang memberikan pernyataan bahwa anak AG itu Sekolah sekolah di di situ. Nah, itu kayak hak-hak itu yang menurut gue yang jangan sampai diabaikan sih, itu harus dipulihkan. Terus apa lagi? Kalau gue pengen ngasih pesan buat netizen yang budiman, budi woman, dan budi person ya, yang gender netral gitu ya. Itu Budi deh. budi der Budi dem dem. it, iya, demit, demit. Tuh kan? Iya. Gini, dari awal aja udah salah sampai orang-orang tahu ada satu orang anak namanya AG terlibat dalam kasus ini. Itu aja udah salah menurut gua. Karena seharusnya itu sama sekali tidak dibuka. Identitasnya, namanya, orangnya, jati dirinya. Bahkan sampai orang-orang nyari ininya, lu pada ngapain sih, kayak pada kagak punya urusannya masing-masing gitu. Tapi yang juga kemudian harus digarisbawahin, kalaupun nanti si AG, anak AG akhirnya dijadikan, sekarang kan dia statusnya saksi ya dalam kasus ini ya? Enggak. Oh enggak, belum. Anak berkonflik dengan hukum kalau nggak salah. Oh iya. Meskipun memang Oh, oke. di beberapa kayak di BAP kayaknya disebut sebagai saksi deh. Sebagai saksi. Iya, ya? awalnya karena itu, terus akhirnya statusnya diganti Anak jadi yang bermasalah dengan hukum apa kalau Berkonflik nggak dengan salah, hukum berkonflik ada. dengan Iya. hukum. Iya. Tapi anak yang berkonflik dengan hukum itu dia bisa sebagai saksi juga kan? Iya, bisa. Ya, pokoknya Oke, gitulah. oke. Pokoknya intinya gini, ada hak si anak gitu ya. Itu ada di pasal-pasal paling bawah itu. Itu ada si anak yang sebagai korban dan atau anak yang sebagai saksi gitu ya. Dia berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Itu ya. Dan yang lain, jaminan keselamatan baik fisik, mental maupun sosial. Nah, itu yang gua rasa perlu jadi concern kita juga. Iya. Iya. Dan jangan lupa bahwa di dalam konteks pemindahan terhadap anak itu ada satu hal yang paling penting dan lupa gue mention, Apa tuh? bahwa pemidanaan ini tangan gue begini kayak pejabat. Pemidanaan itu harus jadi upaya yang paling terakhir Oke. dalam konteks pidana anak. Dia harus jadi upaya yang paling terakhir karena tujuannya ujung-ujungnya itu untuk perbaikan diri, Iya, memperbaiki. reintegrasi dan segala macam. Iya. Itu sih kalau menurut gue. Jadi ya udah, maksud gue udahlah, nggak usah kepo-kepo juga sama urusan beginian gitu. Maksud gue artinya ya, tapi udah Kepo kadung sih sih. kalau gua. Iya, kepo sih. No every Gimana? particular object kepo. Kepo. No every particular object. Oke. Oh, itu kepanjangannya. Itu kepanjangan. Ngasih tahu JC. Lo Harus tau direspon dong. nggak kepo itu kepanjangannya adalah no every particular object? Baru tahu. N-nya di mana? Hah? N-nya di mana? O N? No. No. Oh. No. No every So, particular. baru tahu. Baru tahu aku juga. Itu fun fact. Gitu. Yes, begitulah. Jadi duren. Tapi ngomongin hak, itu gue juga gini. Ada satu miskonsepsi yang menurut gue juga perlu di ini ya. Jadi kayak banyak banget orang yang kan karena katanya gini, yang muncul itu kan kalau dilihat dari ininya, yang muncul adalah juga narasi bahwa
David ini ngapa-ngapain gitu, ngapa-ngapain dengan anak AG gitu ya, gitu. Terus akhirnya gini, banyak sikap yang kayak kalau gue lihat gitu ya di sosmed itu seakan-akan mereka kayak gini nih, kayak bersiap-siap. Jadi kalau nanti misalnya David kemudian terbukti memang misalnya pernah ngapain AG, maka dukungannya kayak rasa kasihan yang selama ini ditujukan kepada David itu akan dicabut gitu. Padahal nggak begitu. Jadi gini loh, kayak karena misalnya kalau memang kemudian David melakukan apa segala macam, ya bukan berarti dia layak dihukum sampai koma kayak sekarang, enggak gitu, tetap enggak gitu. Menurut gue ya sudah, kalau memang misalnya dia saat itu dulu pernah melakukan apa gitu dengan AG, ya rasa kasihan, bukan rasa kasihan ya, tapi rasa empati kita karena ada orang yang itu tadi diambil hak hidupnya itu, tetap harus ada gitu. Itu tetap harus diberlakukan gitu kepada David gitu. Jadi kayak ya dia nggak bersyarat gitu. Nanti kalau misalnya ternyata kalau ini kan juga nggak tahu, kalau memang ternyata Davidnya ini ya nggak apa-apa, tetap aja gitu. Rasa simpati itu tetap harus diberlakukan bahwa dia pernah melakukan itu, yaitu di handle sesuai kesalahannya gitu misalnya. Kalau itu dianggap kemudian kesalahan. Iya, karena kayaknya kita nggak bisa memperbaiki kesalahan dengan kesalahan juga kan pada akhirnya. Iya, itu kita nggak bisa meniadakan bahwa ini ada hak hidup orang yang terancam loh. Gitu. Itu sih kalau menurut gue. Gue sepakat. Yes, thank you lah. Oke lah, kayaknya udah. Mantap, kita mau nyoba duriannya dari Ciganjur nih. Duriannya nggak dari Ciganjur sih. Wah, tahun itu kemarin dibawain sama teman gue juga lupa. Tapi dingin dari mana nih? Kulkas Ciganjur kan? Biasanya beda sih, dinginnya agak beda. Kalau dingin gitu biasanya kayak dari mantan. Jadi satu pelajaran yang bisa kita petik dari podcast kali ini adalah kalau besok-besok pacaran nggak usah nanya kamu sama mantan kamu ngapain aja. Kocak lu, cuan. Bye-bye. Thank you. Kenapa lo? Dingin banget, sumpah. Terus gimana Hujannya basah? kayak pada gini nggak baju cadangan gitu. Tenang nih. Dengan Baju keren nih. keren banget bajunya, Gils. Deh buat lo. Serius, unisex nggak nih? Unisex nih mah tuh, wih. Ada quotes-quotes bijak gitu nggak? Ada nih tuh, jangan ini. Apa nih, hidup yang tak direfleksikan tak layak dijalani. Keren banget sih. Match BTW. Wih, apaan tuh? Ada lagi, kalau misalkan mau desain yang lain, kebetulan gue punya. Nih tuh. Ini siapa nih? Gus Dur. Perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi. Cakep sih. Ya udah deh, dua-duanya deh. Yaudah coba dua-duanya. Gratis enggak? Yaudah yang penting biar nggak kedinginan dulu deh. Ya udah deh. Makasih. Bisa gak sih?